Baik, perkenalkan, nama saya Mas Ihsan. Kalau ditanya siapa Mas Ihsan itu, di Masjid Jami, pembantu takmir Masjid Jami Al Baitul Amin, begitu nggih. Jadi saya sebagai karyawan atau pembantu takmir Masjid Jami bisa dipanggil Mas Ihsan. Kan kita kan bahas peninggalan sejarah. Nah, di sini kan peninggalan sejarah itu sendiri kan yang berarti bentuk bukti dari masa lalu yang bisa kita gunakan untuk mengetahui atau mendapatkan gambaran mengenai peristiwa yang terjadi pada masa itu. Nah, kita mengambil materinya kita itu Masjid Jami. Jadi kita yang akan kami tanyakan seputar sejarah, bagaimana latar belakang, kemudian kapan dan siapa yang mendirikan Masjid Jami, latar belakang pembangunan, terus arti arsitektur pembangunan Masjid Jami kan gitu. Oke. Sebelum itu Masjid Jami Al Baitul Amin Jember itu ada sebelum Perang Dunia Kedua. Iya. Kalau jenengan tahu pada tahun berapa? 1939 perkiraan, 1920 sampai 1939 begitu. Jadi perkiraan 1930 itu sudah ada Masjid Jami Al Baitul Amin. Masjid Jami Al Baitul Amin itu ada dua. Jangan melihat masjid ini. Ya. Ini yang dikenal orang itu Masjid Jami yang baru. Kita flashback dulu mengenal Masjid Jami Al Baitul Amin yang lama. Itu ada sebelum Perang Dunia Kedua. Jenengan tinggal searching tahun berapa? Perkiraan 1930-an. Nah, tahun berapa kan didirikan? Tidak ada datanya. Oke, perlu jenengan tahu, tidak ada catatan resmi. Jadi memang kota Jember ini penuh dengan penjajahan dulu, atau mungkin disebutnya masa zaman Jepang Belanda. Kabar yang beredar itu Masjid Jami itu dulu kecil, ditimbun lagi yang besar, ditimbun lah. Dari yang kecil itu tahun berapa? Itu tidak ada data. Ya, yang jenengan tahu tidak ada data tercatat kapan sih mulai membangun itu masjid yang lama. Oke. Masjid yang lama itu tidak ada data yang resmi kapan didirikan dan kapan peletakan batu, itu tidak ada. Yang jelas sebelum Perang Dunia Kedua. Itu. Masjid Jami itu menjadi sorotan karena memang pusatnya ibadah umat Islam. Setelah itu ya jelas sebagai juga perlindungan ketika ada penjajahan. Jelas zamannya Nabi kan juga dibuat masjid itu dibuat plan atau semacam rapat untuk strategi perang. Itu dulu. Dan Masjid Jami itu benar. Kalau nanti jenengan ke sana nanti ada bangunan yang tidak roboh dibom Jepang itu sampai sekarang ada. Dan masih banyak juga peninggalannya di Masjid Jami. Masjid Jami Al Baitul Amin yang gitu. Ini yang baru gitu. Kita lihat ke sana dulu, jangan melihat ke sini. Karena kenapa? Ya memang dulu zamannya Jepang Belanda sudah paham dengan penjajahannya seperti apa. Alhasil Masjid Jami Al Baitul Amin itu menjadi pusat beribadah umat Islam pertama di Jember. Jadi memang di situ banyak orang yang sholat di situ. Banyak orang yang sholat di situ dan juga apa ya, di sana ada peninggalan yang namanya beduk di lantai 3 itu beduknya besar sekali. Tidak tahu kapan itu dimasukkan atau mungkin cara memasukkannya tidak tahu. Dan ada tangganya itu tidak
tidak besar, tapi beduknya besar di atas. Ya apa cara masukkan ada di sana. Berarti bentuknya sudah dari dulu. Dari dulu tidak Romo. Kalau Buat ada. syuting sama ama itu. Nah, kalau setiap ada mahasiswa, setiap ada siswa yang observasi mesti heran dan mesti bertanya gimana cara masuknya beduk sebesar itu. Itu tidak tahu dia. Kapan? Itu pintunya kecil. Itu apa dari Belanda, apa dari Jepang? Karena kalau melihat sejarahnya beduk jenengan di Google itu sudah lama sekali. Sebelum Perang Dunia malah. Itu ada beduk. Sudah nyampe ke Jember, sudah nyampe ke Masjid Jami. Apakah di di Jember itu banyak masjid bersejarah? Ada, tapi yang paling bersejarah di titik pusat Jember, Masjid Jami. Ada contohnya di Patrang, ada di ini ada juga di Geladak Kembar. Tapi yang memang tertua itu Masjid Jami Al Baitul Amin. Bisa dipahami nggih? Sekarang setelah pesat orang-orang yang sholat di Masjid Jami akhirnya tidak cukup menampung para jamaah. Dibuatlah masjid baru 1976, ingat-ingat diresmikan. Setelah itu 76 itu diresmikan pada zamannya Bupati Bapak Abdul Hadi. Ingat-ingat. Bapak Abdul Hadi, Bupati Jember pada tahun itu. Bupati keberapa ya Mas? Saya kurang paham juga. Saya kurang paham, nanti jenengan berisi sendiri. Bapak Abdul Hadi. Akhirnya setelah dibangunkan masjid baru itu, dari mana itu? Itu bukan murni semuanya dari dana pemerintah. Oke? Yang jelas di data buku itu hasil pembangunan Masjid Jami sekarang yang baru ini pada tahun 76 itu hasil dari pengumpulan padi atau gabah masyarakat Jember. Bisa dipahami? Bukan sponsor. Kebanyakan memang ada. Cuman kebanyakan itu semuanya kontribusi dari masyarakat. Kalau di buku itu pengumpulan gabah atau hasil panen para petani. Bisa dipahami? Jadi dikumpulkan, dicicil, akhirnya jadilah Masjid Jami Al Baitul Amin. Begitu. Pada tahun 1976. Terus bagaimana hubungan Masjid Jami lama dengan Masjid Jami yang baru, Mas? Apa semuanya dipakai? Akhirnya Bupati itu membuat jembatan penghubung. Ya, dulu ada di sini kalau jenengan tahu. Jembatan itu bukan jembatan sembarangan, itu penghubung antara Masjid Jami yang lama dengan Masjid Jami yang baru. Supaya apa, Mas? Kalau orang dulu, kalau jenengan tahu ulama di Jember namanya Kiai Haji Ahmad Siddiq, ya, terutama Habib Soleh Tanggul, itu yang meletakkan batu pertama Masjid Jami Al Baitul Amin. Perlu jenengan tahu. Jadi bukan sembarangan ulama yang datang dari Arab kemudian ke Jember tidak apa-apa, enggak. Beliau itu sangat berjasa, terutama dalam pembangunan Masjid Jami, yang meletakkan batu dan meresmikan juga para ulama di Jember. Contohnya jenengan nanti dapat Kiai Haji Ahmad Siddiq sama Habib Soleh Tanggul yang sekarang sering dikunjungi. Itu alhasil dibuatlah jembatan supaya apa? Yang pertama, amal jariah untuk membangun masjid lama itu tidak terputus nyambung sama masjid baru. Jadi setidaknya kalau sudah dibangun masjid baru berarti di sana nggak digunakan, tetap digunakan. Ada jembatan itu amalnya saling nyambung begitu. Karena kenapa kok jembatan sekarang ditiadakan? Jembatan itu ditiadakan pada zamannya Pak Indi mungkin salah digunakan oleh para remaja, contohnya seks dan lain sebagainya. Itu terjadi di jembatan itu deh. Akhirnya ya juga keropos juga sudah tua, akhirnya dibongkar begitu. Gitu. Di mana kalau letaknya jembatan itu? Di sini dulu. Kalau jenengan nanti ada dokumentasi kayaknya saya punya, mungkin bisa ditelusuri Jember tahun berapa ada jembatan di sini. Dulu ada di sini jembatan di sini sama di Dempo sana masih ada. Itu bukan sembarang jembatan yang di sini, penghubung antara masjid yang lama dengan yang baru. Kalau orang sudah pernah ke sini mesti paham. Gitu. Kalau pembangunnya masjid baru kan alasan bangun masjid, maksudnya bangun masjid lagi, kenapa kok nggak
kayak masjid yang lama itu direnovasi kalau emang kurang Oke. besar gitu. Kalau direnovasi dari Masjid Jami Al Baitul Amin itu di masjid lama itu sudah sering direnovasi, tapi tetap tidak cukup Tidak menampung banyaknya karena memang minim masjid yang ada di Kabupaten Jember dulu. Kalau sekarang yuk banyak masjid, banyak. terutama masjid baru sekarang Rodatul Muhlisin yang sudah menjadi masjid kedua agung di Kabupaten Jember, ketiga Tanggul itu. Iya. Tapi yang menjadi sorotan penuh dengan mengukir sejarah itu memang Masjid Jami, begitu ge. Nah itu karena setelah itu dibangun masjid baru ini, apakah digunakan? Yang pertama digunakan hanya untuk peringatan Hari Besar Islam di Masjid Lama ge. Sholat sehari-hari itu duhur, asar, maghrib sampai subuh itu hanya digunakan lembaga karena Al Baitul Amin mempunyai lembaga kan, SD, jadi hanya dipakai SD duhur. Kalau peringatan Hari Besar Islam, Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, semuanya dibuka masjid, jadi ditempati semua. Jadi intinya masjid lama itu tetap difungsikan, tetap difungsikan. Tapi yang paling penuh jamaahnya tetap sini karena memang orang mengenalnya Ya, di sini. sini. Masjid Jami Al Baitul Amin, Masjid Kura-Kura atau Masjid Mangkok orangnya. Itu yang Ini 7 kubah. ya, Oke. Kubah itu yang Kalau saya mau jelasin semua maknanya ini. Banyak ini maknanya ini. Ya kan ini pernah masuk on the spot gak sih? Mas? Ya. Iya. Saya Yang karena punya 7 kubah itu. Berarti jenengan sudah paham masjid yang lama. Oke. Sekarang bicara masjid yang baru. Iya. Setelah diresmikan pada tahun 76 itu dengan para ulama dengan kontribusi masyarakat, akhirnya dibentuklah semacam lingkaran. Didesainnya itu lingkaran. Iya. Kalau ditanya berapa kubah? Berapa kubah? Berapa? Kubah. Iya. Kalau saya baca-baca itu 7. Nah, sip, 7. 7. Oke, tiangnya ada berapa tengah? Tiangnya 17 kalau nggak salah. Oke, good job. 7 kubah, 17 tiang. Maknanya apa? Kalau setahu saya yang 17 itu karena 17 Agustus. Oke, 17 menandakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 17 menandakan Yang 7 Yang sholat wajib yang harus dilaksanakan total 17 rakaat. 17. Ya. Oke. Lingkaran dimaknai dengan kebutuhan manusia yang selalu setiap hari selalu berputar. berputar. Tidak mungkin kebutuhan itu kan mesti setiap hari pasti ada. Jadi berputar terus. Jadi lingkaran itu mensimbolkan itu kebutuhan manusia yang sering berjalan. Jadi tidak pernah berhenti kalau kebutuhan itu. Jadi disimbolkan sebagai lingkaran. 7 menandakan kemantapan hidup. Gitu. Ada 7 hari gitu. 17 rakaat wajib sholat, 17 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi maknanya sering 7 ya. 7. Jadi 7. Kalau dari arsitektur sendiri dari Masjid Jami yang baru ini, Namanya tahu? Enggak. Namanya M. Yayin oh iya, Kaisar. Perlu jenengan tahu. itu kan kalau saya ada baca itu kan awalnya kan nggak cuma dari satu orang, jadi dari beberapa orang yang di voting atau dari yang terpilih itu punyanya itu tadi. Ya. Oh, berarti arsiteknya juga dipilih ya Mas? Bukannya bahasanya seleksi sih. Iya, diseleksi. Yang jadi sorotan di Indonesia masjid itu Masjid Jami juga termasuk menjadi sorotan karena dengan arsiteknya yang beliau lulusan California. Arsitek ini lulusan California, orang lupa saya apa, orang Jakarta begitu. M. Yayin Kaisar ada. Namanya M. Yayin Kaisar arsiteknya. Kalau lafaz di sebelah ini saya hanya bisa melafadzkan yang ada di atas saja. Yang ada di atas mimbar itu surat At-Toha. Saya lupa suratnya nomor berapa ayatnya. Yang bunyinya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Jadi itu artinya sembahlah aku, yaitu Allah. Setiap aminnya ada itu
ada maknanya tersendiri. Semua ada mananya. Dari siapakah ini Mas lafadznya? Dari ulama Jember. Kalau saya diam, saya kayaknya kurang hafal juga. Makanya saya menelusuri ini semua itu sangat itu ya, jelas ya. Ada lagi yang ditanyakan? Al-Baitul Amin. Apa artinya Al-Baitul? Kenapa kok dikasih nama Al-Baitul? Al-Baitul Amin itu bait artinya rumah. Amin terpercaya atau aman. Amin bisa dikabulkan, terkabulkan, bisa maknanya aman, tapi kalau di dalam buku itu rumah yang aman. Di sini ada pengurusnya sendiri ya Mas? Untuk pengurus terus fokus kepada satu, yaitu pengurus Yayasan Masjid Jami Al-Baitul Amin. Siapa Mas? Kalau ketuanya, Ya. ketua yayasannya itu Kiai Haji Dr. Kiai Haji Misrawi. MM. Kalau yang di kantor sana itu emang pengurus masjid juga. Nggih, pengurus masjidnya. Tapi berjalannya waktu Masjid Jami Al-Baitul Amin itu mengalami perkembangan pesat. Akhirnya mendirikan lembaga. Nggih, perlu dipahami. Banyak mahasiswa, banyak meskipun dari Jawa Timur meneliti di sini. Makanya kalau ada surat basicnya penelitian, ACC-nya lama begitu. Karena memang kami akan persetujuan ke ketua, nanti disodorkan ke sini. Setelah itu di ACC lembaga. Kalau cuman kita mengukir sejarah, enggak apa-apa kayak jenengan gitu maksudnya. Cuman hanya sekedar tugas biasa. Tapi kalau sudah penelitian, basicnya untuk skripsi perlu data penuh dan wawancara. Perlu dipahami itu. Jadi kalau maklumlah kalau nanti persetujuan itu lama, khususnya untuk bahan skripsi. Mengukir banyak. Dari kemarin itu ada unit, ada sisa bekas tulisan Belanda itu ada di depan sana. Tidak bisa ketemu sampai kawan mananya apa ada, semuanya itu ada. Di Kacau. masjid yang itu. Masjid yang lama kan. Saya pertama kali masa kesini loh. Sekarang Jember belum ada. Bagus banget. Yang di sana juga gak tahu Mas, belum pernah masuk. Oh ya, yang terakhir mungkin kalau di sini ini marmer ya. Ini kan marmer. Iya. Ini namanya marmer Carrara. Carrara. Jenengan Tahunya marmer kok. marmer Carrara, jenengan browsing di Google ada. Dari mana itu marmer Carrara itu? Carrara itu nama nama kecamatan. Oh iya. Dari Itu terletak di Kecamatan Carrara, Kabupaten Kota Itali. Jadi marmer ini semuanya diekspor dari Itali. Jenengan meskipun panasnya Jember kayak apa, tidur di marmer ini bakal dingin. dingin banget. Ini bukan produk Indonesia. Dulu insya Allah itu ada di Bandung kalau nggak salah kabarnya. Ini juga batanya di depan dulu karena batanya. Ini kalau nggak salah dari Indonesia sendiri, dari Banten apa kalau nggak salah. Tapi kalau Carrara ini, jangan di Google ada marmer Carrara dari mana? Itali. Ini termasuk salah satu sumbangan juga. Iya semuanya Semua. hasil gabah Dari masyarakat. dari masyarakat. Karena memang pusatnya ibadah dulu terfokus kepada sini. Kalau di itu ya catnya yang rubahnya itu kan sekarang kan warna emas. Nggih. Dulu kan warna hijau. Iya, Kenapa dulu. kok bisa Dulu warna hijau. Ya tidak berpikiran apa ya terlalu detail ya. Sebelumnya memang kalau Masjid Jami ini kita itu basicnya Nahdlatul Ulama. Jadi Iya, digambarkan hijau, plek. ya, hijau semua. Mungkin dari kepemimpinan kan beda. Sekarang Pak Indi itu suka warna-warna yang cerah, apa gitu. Jadi mungkin keinginan beliau untuk mengubah kota Jember ini diganti warna ya. Sebenarnya itu semuanya yang diganti warna itu semuanya itu resmi dari Pak Bupati. Keinginan bukan dari takmir, nggih. Keinginan Pak Bupati untuk istilahnya mengindahkan kota Jember. Akhirnya karena Bapak Bupati suka warna emas, diwarnakan. Digambarkan. Jadi gak ada artinya tersendiri. Kalau jenengan minta dokumentasi Masjid Jami dari atas, dari drone apa,
Memang kalau yang jadi sorotan masjid di sini, Iya. masjid yang Kuba ini sebenarnya yang sering bersejarah sebelah gitu loh. Ya, makanya pas kemarinnya tuh ditanya ya, Iya. mau yang masjid yang mana? Hmm. Kalau yang bersejarah yang ini gitu. Hmm. Ya, awalnya saya kan nggak tahu Awalnya saya kalau juga nggak tahu. masjidnya ada dua. Ternyata pas baca-baca itu ada dua dua bangunan masjid Jami Baitul Amin. Kalau Pak saya barusan Pak Buddha itu Nggih, bagian apa itu, Mas? kepala sekretariat. Anggap kepala kantor. Nggih, kepala kantor. Jadi saya hanya bagian anggap staf kalau di bank-bank. Memang kalau di sini hanya sekitar pembantu takmir. Kalau ada yang observasi atau penelitian itu diserahkan ke saya. Gitu. Kalau di lembaga nanti ada ranahnya tersendiri. Kalau kayak sekarang Mas gimana? Kalau hijau kan dulu kayak gini. Iya, dulu pernah jadi sampul buku PAI ku pas SD Nggih. juga. Karena diambil masjid yang bersejarah. Jenengan kalau browsing di TikTok apa, tidak usah kemana-mana, saya tidak usah kasih dokumentasi. Kayak apa sih nanti kalau di syuting dari udara Masjid Jami? Kura-kura nanti bentuknya nanti. Dan kalau boleh minta itunya fotonya nanti Bisa? Nggak apa. kirim WA. Oke. Iya, Masjid Jami kalau di sini kan beda sendiri ya dari Masjid Jami yang di Pasuruan dari yang Ada lagi desainnya pertanyaannya? gitu. Apa lagi ya? Kalau kayak sekarang kok bisa Masjid Jami ini ada lembaga-lembaganya kayak SD itu Mas? Iya, karena memang semakin pesatnya perkembangan gitu loh maksudnya. Jadi Masjid Jami itu mempunyai inisiatif untuk membuat lembaga. Yang pertama dulu TPQ begitu hanya. Kan sekarang ada masjid sudah menampung kayak TPQ, sekarang bentuk TPQ. Dalam berapa tahun kok tambah berkembang Masjid Jami, bangun SD, tambah berkembang lagi, bangun SD 2, tambah yang bangun di Ketman 1. tambah berkembang lagi, bangun SD 3, berkembang SD 3 lagi yang di mana Mas? di Kebun Sari. Baru yang SD. Berkembang lagi bangun SMP, berkembang lagi bangun TK, berkembang lagi bangun. Jadi kami mempunyai 7 instansi, 7 lembaga. Ya alhamdulillah berkat Masjid Jami Baitul gitu. Kalau kayak listrik gini Mas itu bayarnya pakai uang dari Ya uang dari masjid itu sendiri. Lembaga itu beda, ada keuangannya itu ada uangnya sendiri karena sudah mempunyai siswa kan. Ya SPP juga ada. Jadi lembaga ya dari lembaga sendiri. Kalau masjid nanti lari kemana? Uang kota itu ya terutama yang pertama dalam perbaikan masjid itu. Ya kalau dihitung-hitung ya tidak usah, jangan lihat cat di atas saja kubah ini itu hampir 50 juta catnya saja. besar. Ini kubah satu loh, kubah satu. Kalau semua kubah, 7 kubah. Jenengan ya bisa kira-kira sendiri gitu. Insya Allah habis hampir 100 jutaan. Kalau kayak dinding-dinding yang bata ini itu Mas? Ini bata apa keramik? Mas? Ini bata semua. Itu lengkungan 3 itu menandakan trilogi Islam. Tahu? Trilogi Islam. Ada iman, ihsan dan Islam. Biasanya di usaha masjid sudah tidak asing kalau masalah itu. Jadi itu hubungannya Masjid Jami lama dengan Masjid Jami Al Baitul Amin yang baru. Gitu. Kalau di sini juga ada beduk ya Mas, cuma di sana aja ya. Oke. Jenengan pernah masuk deh? Pernah masuk ke sana? Enggak. Enggak. Kemarin temen kelasnya saya juga ada liputan di sini. Itu ngeliput yang di masjid yang lama. Ada beduknya besar. Besar. Kalau pengen lihat saya antar. Lagi ada Iya, ya. boleh lagi. Kalau naik ke atas belum? Di atas ini. Apa di atas ini? Oh udah ada, cuman tempat kayak gini doang, tempat sholat sholatnya. udah ada. Tapi kalau di masjid lama, ya maklumi, sekarang kan masih ada anak siswa kan sekolah di SD 1, ditempati kegiatan SD 1. Tapi kalau nyampe ke sana memang kayak yang aneh jenengan, bangunannya khas dari Belanda semua. Iya, coba kalau penasaran.
Kalau anaknya. buat jamaah ini yang di atas ini buat jamaah cewek. Boten nanti kalau seumpama jamaah itu membeludak Idul Fitri Idul Adha, buka di atas sholat taraweh atau mungkin kayak gitu. Jadi bukan hanya untuk sholat saja. Kalau kegiatan Iya. ada kegiatan tartil, jadi dibuka di atas. Kalau di sini terkendala dengan Berarti ini jarang, maksudnya kalau setiap harinya jarang juga dibuka. ya kalau dibuka nanti dibuat main anak kecil gitu. Kalau Ada pagernya. enggak, tidak tetap digunakan. Cuman kalau seumpama di bawah sudah full, baru kita fungsikannya di atas gitu. Kalau dibuka semua, bukannya dilarang buat tadi, tapi takut ada kejadian anak main, bahaya. Jadi memang kalau nanti jamaah itu membludak baru kita buka yang di atas. Ini lantai dulu, ini sama aja sebenarnya. Oke. Kalau mimbarnya tuh setahu saya ada sejarahnya juga. Mimbar. Tapi kalau pergantian mimbarnya sudah berapa kali? Kalau di depan nanti ada peresmian dari Masjid ini. Kemenak RI, Bapak Mukti kalau nggak salah. Jadi di depan itu ada monumennya, 1976. Itu berdirinya ini ya. Iya. 1976. Terkait dengan susunan kepanitiaannya itu ya intinya ada lengkap itu di buku. Cuman ya yang perlu jenengan ketahui ya termasuk para ulama di Kabupaten Jember itu juga merupakan sebagai kontribusi beliau untuk Masjid Jami. Ya Habib Soleh itu juga menjadi saksi. Jenengan harus paham itu. Jadi tidak sembarangan ini dari mana ya. Jadi benar-benar dari persetujuan para ulama. Makanya semua pembangunan Masjid Jami itu itu sudah melalui persetujuan dari ulama Jember. Jadi tidak semena-mena pengurus bupati. Jadi bupati juga melalui para ulama semuanya berkontribusi bekerja sama untuk membangun Masjid Al Baitul Amin yang baru. Jadi begitu. Renovasinya masjid ini dari awal pembangunan itu sudah Berapa kali ya? Banyak kali. Saya kurang jujur aja tidak mempunyai data itu. Cuman kalau renovasi secara keseluruhan itu tidak sampai gitulah, hanya dalam pengecetan, hanya dalam pembenahan. Iya. Kalau kayak dibongkar-bongkar gitu gak? Oh tidak ada. Ya. Cuma betulin yang Meskipun masjid yang masjid lama itu hanya mengalami perrombaan pada tahun 1930-an itu. Jadi Bongkar itu. itu hanya perbaikan dibongkar mungkin hanya beberapa. Berdirinya tidak ada yang tahu. Saya juga cari di banyak jurnal juga Iya kan? dijelaskan Tidak siapa dan tidak berani saya kalau ngomong, nggak berani saya karena tidak ada yang bisa mempunyai data yang real gitu loh. Oke, tidak ada bu, meskipun ya hanya orang terdahulu ini yang tahu nih. Begitu pada zaman Jepang Belanda sudah gitu.
wabarakatuh.